Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, welcome back di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat, no tipu-tipu, anti hoax. Nah, ini ada Mr. Q lagi, guys. Ini sangat menarik untuk kita simak. Langsung saja kita melihat analisa-analisa yang spektakuler dari beliau. Let's go. Kalau di forum diskusi TV atau di talk show gitu, di podcast, saya nggak mau terlalu membicarakan keputusan MK dan pro kontranya, dissenting opinion segala macam. Karena buat saya itu udah lewat. Ya betul, sudah keputusan selesai. MK itu final dan mengikat. Saya lebih tertarik untuk membahas peristiwa-peristiwa politik ke depan, pola-pola koalisi dan pola-pola komunikasi dari tokoh-tokoh politik. Kenapa? Karena itu yang akan kita hadapi ke depan. Ya, Anda nggak setuju kayak gimana pun, mau kepala di kaki, kaki di kepala, nggak akan berubah juga. Ya, Anda pusing-pusing sendiri, gila-gila sendiri aja begitu kan. Iya, jadi kita harus lihat ke depan. Nah, kalau menurut saya pada hari ini ya, kalau lihat pada saat KPU kemarin, ya PDI nggak ada, maka kita bisa menduga bahwa PDI Perjuangan posisinya itu mungkin konfrontasi ya dengan proses politik yang ada sekarang ini. Ya, betul. Dan karena itulah, walaupun bukan sebuah jaminan, maka saya melihat kecenderungan PDI Perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan nantinya. Ya, apalagi kemudian Bu Mega dengan Pak Prabowo sendiri juga notabene kan belum ketemu juga kan gitu. Ya, tapi masih ada waktu panjang. Ya betul. Ya, dan ada harapan lah. Makanya kita harus melihat proses-proses politik ke depan, dan analisanya juga akan sangat-sangat dinamis. Tapi ini diskusi per hari ini berdasarkan data-data dan peristiwa-peristiwa yang sudah kita lihat ya pada hari ini. Nggak tahu nanti kalau ke depan misalnya akan ada pertemuan-pertemuan politik, akan kompromi-kompromi politik gitu. Tetapi kalau kita bicara PDI Perjuangan, problemnya gini Bang. Yang akan dilihat oleh PDI Perjuangan atau Ibu Mega itu bukan cuma Pak Prabowo, tapi ada variabel Pak Jokowi di situ. Iya. Nah, variabel Pak Jokowi ini menurut saya bagi Pak Prabowo itu penting. Ada juga Pak SBY, penting. Juga Pak Surya Paloh. Karena berbagai aspek lah. Mulai dari dia menterinya Pak Jokowi, mulai dari Pak Jokowi presiden petahana, yang akan mengantarkan Pak Prabowo menuju pemerintahan yang akan datang. Pada hari ini Pak Prabowo duduknya sudah selalu diminta sebelahnya Pak Jokowi, jadi tidak ada namanya rumah transisi, yang ada adalah sinkronisasi, gitu. Bahkan jangan-jangan akan ada eksperimen politik, misalnya reshuffle kabinet, ya, beberapa kementerian diganti dengan menteri-menteri yang diproyeksikan oleh Pak Prabowo menjadi menterinya akan datang, gitu. Bukan mustahil begitu, Bang. Yang kinerjanya bagus, cocok, sesuai, lanjut. Tinggal dilantik aja kan, nggak perlu adaptasi, karena sudah magang duluan, 2 bulan 3 bulan, gitu Bang ya. Sebaliknya yang tidak tepat, tidak bagus, atau nggak punya backup politik ganti, gitu Bang. Iya, dinamis. Jadi ada kesempatan untuk uji coba atau percobaan. Menurut saya menarik sekali Pak Prabowo ini, karena dia punya kesempatan untuk uji coba. Jadi kalau bisa ya di ujung pemerintahan ini ya ada reshuffle kabinet, kasih kesempatan pada orang-orang yang diproyeksikan akan jadi menterinya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti gitu. Nah, yang kedua, ini pola transisi yang berbeda Bang dengan sebelum-sebelumnya. Karena tahun 2004 misalnya, dari Bu Mega ke Pak SBY itu kan konfrontasi, bermusuhan juga. Oh, jadi ini pengulangan 20 tahun yang lalu, Bang. Dulu Bu Mega musuhan dengan SBY, orang dalam kabinetnya. Sekarang musuhan dengan Jokowi, orang dalam partainya. Nggak ada tuh transisi itu, nggak ada gitu. Tahun 2014 dari SBY ke Jokowi, nggak ada juga. Karena beda partai kan, gitu. Dan bahkan pada waktu itu PDI adalah oposisi. Lepas dari hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi nggak ada masalah, tetapi kan ya tadi SBY dengan Bu Mega itu masih residunya masih kencang ya, dan bahkan berlangsung sampai sekarang. Kalau sekarang ini kan satu tim ya,
Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, betul. Bukan musuh, dia justru sangat baik dan dekat. Lalu ada faktor Gibran lagi. Gibran sekarang masih menjabat wali kota. Saya melihat nih segera coming soon bahwa dia akan melepas wali kotanya. Ya, kalau menurut saya ya pasti akan dilepas ini karena dia harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya di Jakarta. Mulai dari yang sederhana, Bang. Adaptasi keluarga. Anaknya mau sekolah di mana? Dia mau tinggal di mana? Secara resmi kan rumah dinas Wapres kan ada. Ya, kalaupun di situ tinggal, ya harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya nyaman dan cocok. Jangan lupa lagi, Bang. Presiden, wakil presiden juga manusia, punya kebiasaan-kebiasaan. Gitu lah, Bang. Ya, itu harus dipersiapkan. Belum lagi kemudian adaptasi-adaptasi yang lainnya, gitu. Ya. Bagaimana, sederhana aja, Bang, bagaimana menghafal gedung-gedung di Jakarta, gitu. Iya, saya menganggap ya, Mas Gibran ini kayak Pak Jokowi loh, waktu jadi gubernur Jakarta itu. Orang Solo masuk Jakarta. Ya, betul. Di satu sisi pandangannya bisa fresh, tapi di sisi yang lain ketemu siapa, ada di mana, ya kan, restoran apa, hotel apa, itu kan juga belum sepenuhnya hafal. Gitu. Itu perlu adaptasi. Nah, pertanyaan saya yang agak ini ya. Kalau misalnya sampai PDI pun di luar, apakah itu problem bagi pemerintahan Prabowo? Tidak sama sekali. Oke, tidak sama sekali karena kursinya PDI Perjuangan itu sekitar 18%. Jadi kalau belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang sekitar 80% kursi sekarang, maka keberadaan 20% itu manajeble sekali gitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya pilihannya bagi Pak Prabowo, apakah yang di luar itu hanya PDI Perjuangan, semuanya di dalam, atau misalnya ada satu partai politik lagi. PKS misalnya. Misalnya dengan PKS, gitu ya. Jadi 27. Ya, sekitar ya, 27 ya. 19-28 kan? Ya, jadi ya masih 73%. Masih oke ya? Masih oke. Kalau saya pribadi sih mengatakan akan lebih aman 80%. Kalau kita bicara pemerintahan yang istilahnya ngebut, gitu. 100 km per jam. Ya. Atau ngebut sebagai sebuah pesawat yang pengen cepat mencapai tujuannya. Karena kalau tidak 80%, kalau 70%, mungkin turbulensinya agak lebih lumayan, tidak gitu, Bang. Itu, Bang. Jadi kalau kita bicara pemerintahan berjalan dengan pemerintahan melaju dengan kencang, menurut saya itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi Prabowo dan Mas Gibran ini berpikirnya seperti apa sih gitu. Kalau menurut saya sih harus ngebut banget. Kita begitu banyak yang harus dikejar, bukan cuma semata-mata Indonesia Maju 2024, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja, dan karena itu perlu investasi untuk menjawab tantangan zaman kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya, ini bonus demografi, Bang. Bonus demografi, 5 tahun, 10 tahun lagi, anak-anak kita banyak yang lulus dari sekolah, usianya produktif. Itu harus disediakan lapangan kerja. Kalau nggak tersedia lapangan kerja, bisa jadi bencana demografi, masalah sosial, masalah psikologi, dan masalah-masalah lainnya. Yang jelas kalau kita bisa optimalkan bonus demografi, kita punya lapangan kerja banyak, kita punya tenaga kerja juga banyak, maka kemudian kita akan sangat tinggi pertumbuhan ekonominya. Dan itu lebih menjamin tercapainya target Indonesia Maju 2045. Bung Kodari, saya mau tanya yang menarik nih, hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sangat bagus, betul. Mengantar keberlanjutan. Semua orang menyaksikannya. Tetapi ada kesan bahwa dengan sikap PDIP yang mulai agak mengatakan siap di luar gitu ya. Kemudian yang mancing-mancing. PKS kan bukan saya mengatakan apa-apa. Bahkan cenderung ada orang mengatakan PKS akan masuk nih. Gimana ini masalah transisi pemerintahan supaya Pak Prabowo ini membawahi KIM sekarang ini berlanjut dengan baik seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada kabinetnya? Ya, kita kan baru selesai dengan acara penetapan dari KPU ya. Dan kemarin Pak Prabowo kelihatannya langsung muter-muter nih, langsung buka komunikasi dengan berbagai kelompok. Yang jelas Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Nasdem, kemudian dengan PKB udah datang juga. Ya, betul. Jadi saya kira hampir pasti bahwa Nasdem dan PKB akan ada di dalam. PKB ada di dalam. Pasti. Yang belum ketemu kan balik lagi dengan PDI Perjuangan ya, dan dengan PKS. Ya. Jadi
Itu dari satu sisi. Di sisi yang lain, kemarin di KPU itu kalau PKS-nya datang, PDIP-nya nggak datang. Iya. Jadi saya melihat antara PKS dan PDI ini yang lebih pasti berada di luar itu adalah PDI Perjuangan. Sebetulnya. Iya. PKS karena datang itu kan artinya mengaku dan menerima tindakan. Belum lagi kalau kita bicara sejarah hubungan antara Pak Prabowo dengan PKS. Sangat bagus. Walaupun hubungan itu menurut saya juga harus dibagi dua, Bang. Hubungan dengan lembaga dan hubungan dengan orang. Kalau hubungan dengan lembaga iya. Tapi kalau hubungan dengan orang 2014-2019 itu setahu saya itu sebetulnya lebih banyak dekatnya dengan Anies dan Fahri Hamzah. Ini sekarang udah di partai yang lain. Iya, di Gelora gitu. Jadi kita anggap bahwa ya ke depan ini ya partai yang berada di luar pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan. Gitu. Dan memang bagus juga. Karena apa? Karena ya PDI Perjuangan kalau masuk ke dalam juga kan dalam tanda kutip banyak nggak enaknya. Gitu. Kenapa? Ya berkonflik dengan Pak Jokowi, berkonflik dengan Mas Gibran. Ya. Kemudian berkonflik dengan Pak SBY. Berkonflik dengan Mas AHY. Luar biasa deh. Saya tambah lagi berkonflik dengan Surya Paloh. Iya, walaupun dengan Pak Prabowo katanya hubungan baik, tetapi ya nggak tahu dengan Bu Titi apa dengan yang lain-lain nanti dan seterusnya. Ada nyaman juga gitu. Sementara kalau di dalam pun ya dengan ritme yang sudah berbeda per hari ini ya, menyikapi hasil pemilu segala macam, jangan-jangan nanti terulang lagi perbedaan-perbedaan sikap di dalam pemerintahan, artinya mengganggu ritme yang ada. Padahal kita pengen kan pesawat ini melaju dengan cepat. Jangan sampai sudah ada turbulensi di luar, di dalam juga terjadi kerusuhan. Kacau juga itu nanti pesawat. Di luar cuaca buruk, di dalam terjadi keributan. Bisa jatuh tuh pesawat. Jadi berada di luar saja. Nah, kalau saya melihat sih bagus juga sebetulnya kalau bisa 80%. PKS saja diajak masuk ke dalam, gitu Bang. Tetapi kan kembali kepada Pak Prabowo ya dengan hitungan-hitungan matematikanya dan hitungan-hitungan politiknya. Yang jelas kalau bicara pemerintahan kabinet atau kabinet, bicara mengenai kabinet, ya beliau sangat beruntung menurut saya dengan Pak Jokowi sebagai satu tim. Beliau menteri, tapi juga sudah mulai berproses untuk transisi program-program. Beberapa program mungkin juga sudah mulai dibantu kaji oleh pemerintahan sekarang gitu. Kalau dia mengatakan wah ini masa pemerintah sekarang merebut yang ke depan, enggak. Kacamatanya adalah bagaimana apa yang mau dilaksanakan itu bisa berjalan dengan ya dilanjutkan. Kacamatanya adalah yang akan datang keberlanjutan dari yang sekarang. Dilanjutkan. Itu Bang, yang mengatakan bahwa ini Pak Jokowi mau merebut pengaruh yang ke depan dan ya itu tadi itu bagian dari adu domba tadi itu. Iya. Nah, dan kalau memang segera pasti atau dipastikan saja bahwa PDI Perjuangan itu nanti tidak menjadi bagian dari kabinet tahun 2029 dan dikaitkan dengan ide atau gagasan bahwa ada proses magang bagi menteri-menteri yang akan menjadi menterinya Pak Prabowo 5 tahun ke depan, mungkin menarik juga kalau ada reshuffle kabinet. Transisi ya? Iya, transisi. Karena udah jelas PDI Perjuangan ya dalam tanda kutip tidak sejalan dengan Pak Jokowi pada hari ini. Kemudian ke depan juga nggak akan bersama dengan Pak Prabowo, ya di reshuffle aja menteri-menterinya. Gitu. Buat apa? Gitu ya? Iya. Buat apa? Diganti aja menteri-menterinya, ada berapa kan banyak juga. Nah, itu udah dimasukkan aja dengan menteri-menteri yang seleksi oleh Pak Prabowo untuk dipertimbangkan menjadi menterinya ke depan dan ada proses transisi di situ. Menurut saya itu bagus buat masyarakat, bagus buat rakyat. Harus. Betul. Karena apa? Karena harus betul. Ya dia cepat adaptasi nanti gitu. 5 tahun ke depan. Nice, pokoknya sangat menarik. Analisa yang menggoncang kubu sebelah dari Bang Kodari. Pokoknya simpul kan kalian sendiri, kalau saya no comment. Nah, saya akhiri tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, apalagi termakan isu hoax. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.